Shalom Bapak Ibu sidang Jumat yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sentosa oleh karena kasih dari Tuhan. Perkenalkan, nama saya Tira Josela, NIM 1702-120675, jurusan Teologi Kristen, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Video ibadah ini merupakan proyek dalam rangka kegiatan PPL 2 mahasiswa Staken Palangkaraya di masa pandemi COVID-19. Kiranya video ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu dan sidang saudara sekalian. Selamat beribadah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kita dalam ibadah keluarga. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita bersama bersekutu memuji dan menyiapkan akan kebesaran nama Tuhan. Sebelum kita menerima votum dan salam, dengarkanlah pengantar ibadah bagi kita dan saya undang Bapak Ibu Jemaat berdiri. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 318. Kidung Jumat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga. Mari Bapak Ibu, kita satu hati dalam doa, kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan.
Tuhan, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami jemaat-Mu boleh bersama melaksanakan ibadah persekutuan keluarga di tempat ini. Kami juga bersyukur karena atas kasih Tuhan, keluarga di tempat ini boleh membukakan pintu rumahnya untuk bersama-sama melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kembali Jemaat Tuhan, kita memuji dari Kidung Jumat nomor 49, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kidung Jumat nomor 49, firman Allah Jayalah. Bapak Ibu sidang Jumat yang diberkati Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-11. Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Namun sebelum kita mendengarkan firman dan merenungkan bersama, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan, merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan akal budi, agar kami jemaat-Mu dapat mengerti akan firman yang hendak kami renungkan bersama. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dan berkatilah bibir dan mulut hamba-Mu. Berikanlah hikmat agar dapat memberitakan firman seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nas yang akan menjadikan renungan bagi kita pada kesempatan hari ini, Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Jemaat yang berkati Tuhan, nas khotbah yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini saya memberikan tema yaitu pengharapan di dalam Tuhan membawa kepada keselamatan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dalam surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma ini mengisahkan tentang keadaan jemaat Kristen di kota Roma yang merupakan jemaat yang baru tumbuh dalam iman pengenalan kepada Yesus Kristus. Tidak diketahui siapa yang mula-mula memperkenalkan iman Kristen di kota Roma, tetapi kota Roma ini dikenal sebagai kota yang sangat maju dan makmur pada zaman itu, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang dari berbagai tempat untuk datang dan menetap di kota tersebut. Dan mungkin dari mereka lah iman pengenalan akan Kristus ini diperkenalkan di kota Roma. Pada umumnya penduduk di kota Roma mayoritasnya adalah orang berkebangsaan Romawi, dan tidak sedikit juga ada orang dari Yahudi dan bukan Yahudi. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, jemaat Tuhan ini mengalami yang namanya tekanan, baik dari kalangan orang Yahudi maupun dari penduduk Roma sendiri. Tekanan tersebut salah satunya adalah karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dalam menghadapi situasi yang demikian, ada orang Kristen yang tetap bertahan dengan iman kepada Yesus Kristus, sekalipun ia harus menderita, tetapi ada juga yang akhirnya memilih untuk melepaskan imannya kepada Yesus Kristus. Karena mereka merasa sudah tidak sanggup menghadapi tekanan dari orang-orang di luar Kristus. Bahkan dalam iman kepada Yesus Kristus, jemaat Kristen di kota Roma menyadari bahwa mereka juga akan menerima murka Allah sebagai akibat dari dosa yang mereka lakukan. Karena itu mereka merasa bahwa sia-sia sajalah iman mereka selama ini pada Tuhan. Toh pada akhirnya mereka tetap mengalami murka Allah. Mereka lalu kehilangan pengharapan kepada Yesus. Di tengah situasi yang demikian, Rasul Paulus lalu menuliskan suratnya kepada jemaat di kota Roma mengenai bagaimana seharusnya mereka bersikap di tengah situasi yang mereka alami. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan yang pertama bahwa damai sejahtera menjadi dasar dari pembenaran. Orang-orang yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera. Hidup
hidup dalam damai sejahtera menunjukkan adanya suatu relasi dengan Allah. Damai sejahtera tidak mengacu pada perasaan batin, perasaan amal sentosa, melainkan pada keadaan yang berlaku antara Allah dengan kita manusia. Orang yang berupaya untuk mengerjakan pembenarannya sendiri tidak harus selalu gelisah. Sedangkan orang yang telah dibenarkan karena karya Yesus Kristus tidak perlu lagi merasa gelisah karena mereka sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Melalui pembenaran oleh iman dan damai sejahtera dengan Allah, manusia akhirnya memperoleh kasih karunia. Di atas kasih karunia itulah orang-orang yang telah dibenarkan berdiri kokoh dan teguh. Iman adalah jawaban kita terhadap kasih karunia Allah yang terpenuhi dalam Yesus Kristus. Kedua, orang beriman atau percaya bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah di sini berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kemuliaan Allah itu menjadi tujuan pengharapan dari orang-orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman pada hari ini kita diingatkan untuk bermegah dalam kesengsaraan, tidak hanya bermegah dalam keadaan damai sejahtera saja, tetapi juga dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu tidak dapat terpisahkan dari kehidupan orang-orang percaya. Kita menderita sengsara kalau dan karena kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, atau dengan kata lain, sebagaimana Kristus harus menderita sengsara, begitu pula orang percaya akan mengalami banyak penderitaan dan sengsara. Yesus dimuliakan dalam penderitaan, oleh karena itu orang beriman harus juga ikut berpartisipasi dalam penderitaannya, supaya kita dapat ambil bagian dalam memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Artinya saudara-saudara menjadi pengikut Kristus tidak hanya dalam suka dan senang saja, tetapi juga dalam duka dan penderitaan. Kita juga harus selalu menjadi pengikut Kristus, harus selalu setia. Dalam hubungan itulah Paulus dapat mengatakan kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sebab kesengsaraan itu justru turut menandai persekutuan dengan Kristus. Persekutuan itulah yang menjadi alasan kita bermegah. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus mengatakan dalam ayat 3 hingga ayat 5 bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan atau ketabahan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau iman kita ternyata diuji Tuhan dalam api penderitaan dan penindasan, dan kalau Tuhan memberi kita ketabahan sehingga kita dapat menahan ujian dan ternyata tahan uji, maka kita tidak akan lagi takut sesuatu apapun, dan pengharapan kita tentunya akan bertambah kepada Yesus Kristus. Sebab karenanya kita percaya bahwa dalam hukum terakhir pun Tuhan akan menyelamatkan kita dari api itu. Artinya saudara-saudara, apabila kita menghadapi suatu permasalahan atau pergumulan hidup yang kita sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada memberikan jalan keluar dan akan memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita apabila kita tetap tekun di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah ini lebih besar dari ketidaksetiaan kita dan keberdosaan kita. Kasih Allah inilah yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai pencobaan hidup
yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Saudara-saudara yang dikasih, perlu kita ketahui bahwa kasih Allah dalam Kristus telah memperhatikan kita. Tertulis di dalam ayat 6 hingga ayat yang ke-8 bahwa yang menggambarkan sifat kasih ilahi kepada kita manusia. Kasih itu telah menyatakan diri waktu kita masih dalam keadaan lemah. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Kemudian pada ayat yang ke-7, Paulus hendak menggambarkan kasih Allah yang telah menyatakan diri dalam kematian Kristus untuk orang-orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah sebesar itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa perbuatan Kristus tidak ada taranya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa sekalipun. Dan yang terakhir yang mau Paulus tegaskan bahwa kematian Kristus merupakan perwujudan dan penyataan cinta kasih Allah kepada umat manusia. Kematian Kristus menunjukkan jalan keselamatan, sebab Ia mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi kasih Allah yang telah menyatakan diri dalam kematian itu akan menyelamatkan kita setelah kita dibenarkan, yaitu setelah dosa kita ditebus oleh darah-Nya di kayu salib. Kita yang dulu pendosa dan sekarang melalui darah Kristus kita dibenarkan, diterima, dideklarasikan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau Allah telah mendamaikan kita waktu kita masih seteru atau yang dengan kata lain masih menjadi budak dosa, lebih-lebih lagi kita yang telah ditebus akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, hidupnya di sini sejajar dengan dibangkitkan. Artinya bahwa keselamatan kita berdasarkan kematian dan kebangkitan hidup dari Yesus Kristus. Kemudian pada ayat yang ke-11, Paulus kembali pada konteks bermegah yang menyatakan bahwa orang-orang percaya tidak hanya mengharapkan keselamatan dan kehidupan di surga kekal, tetapi sekarang juga mereka telah menjadi manusia baru. Artinya manusia yang bermegah dalam Allah. Bermegah merupakan inti pokok dari perubahan yang nyata, yang berlangsung dalam kehidupan orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kristus Yesus melalui Roh mengundang kita untuk bermegah, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dia yang olehnya kita bermegah, Dia juga yang olehnya kita telah menerima pendamaian dan pembenaran. Saudara-saudara, melalui firman pada saat ini mengajarkan kita bahwa orang Kristen agar dapat hidup dengan mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Kristus dalam kondisi apapun. Jangan pernah meninggalkan Yesus karena merasa kita tidak menemukan jawaban dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Sebagai contoh, dalam kehidupan keluarga, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak terduga. Misalnya, suami saudara kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK oleh perusahaan di mana suami saudara bekerja, padahal ada banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Anak-anak harus segera membayar pendaftaran uang masuk sekolah atau perguruan tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan dapur dan rumah tangga lainnya. Untuk mengharapkan gaji dari istri saja tidak bakalan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu sebagai orang beriman, saudara ingat, saudara punya Tuhan sebagai sumber pengharapan. Saudara akhirnya datang kepada Tuhan meminta jalan keluar, namun apa yang saudara butuhkan belum dijawab atau diberikan oleh Tuhan.
Sehingga kadang tidak heran banyak orang Kristen yang ketika doa dan harapannya tidak kunjung terjawab, mereka akhirnya jatuh kepada perbuatan yang membawa kepada dosa. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Salah satunya adalah mencuri atau berhutang kepada rentenir agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita sebagai orang Kristen menjadi orang yang tidak sabaran, menjadi orang Kristen yang terus dalam mengharapkan sesuatu. Yang artinya bahwa kita hendak doa dan harapan kita saat itu pun harus dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik, kapan waktu yang tepat, Ia memberikan apa yang kita butuhkan. Sama seperti firman Tuhan katakan hari ini, penderitaan menimbulkan ketekunan. Adakah saudara-saudara sekalian bertekun di dalam penderitaan yang dihadapi saudara? Apabila saudara bertekun dalam penderitaan, maka ketekunan saudara akan membawa kepada tahan uji, yang artinya bahwa apapun pergumulan hidup yang terjadi, saudara tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ketika saudara sudah tahan uji, maka akan membawa kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus, yang artinya bahwa kita sebagai orang Kristen tidak akan pernah kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Kita akan tetap berada di jalan kebenaran yang disediakan Yesus, apapun kondisi hidup atau pergumulan hidup yang kita hadapi. Kalau doa saudara belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini, jangan berhenti untuk berdoa dan memohon. Tetap lakukan tanggung jawab saudara sebagai orang yang beriman di dalam Yesus. Jangan sampai saudara kehilangan harapan hanya karena saudara belum menemukan apa yang saudara cari. Menjadi bagian dalam Kristus memang tidaklah mudah. Kan ada banyak rintangan dan pergumulan hidup yang datang silih berganti dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita jangan pernah lari atau sembunyi dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita harus memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita hadapi, selama kita tetap hidup tekun dan memiliki pengharapan di dalam Yesus, maka setiap pergumulan hidup pasti akan dapat kita lalui oleh pertolongan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil dalam Yesus Kristus, apapun Ia mampu berikan selama kita tetap memiliki ketekunan dan pengharapan di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Sebagai respon dari pemberitaan firman yang telah kita dengarkan, sekaligus sebelum kita memasuki doa syafaat, mari jemaat kita menyanyi dari PKJ nomor 255. PKJ nomor 255, firman-Mu kupegang selalu. Jalan
Mari kita satu hati dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami panggil dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Sungguh pada saat ini kembali kami jemaat-Mu menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepada Bapa di sorga atas kasih-Mu yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bahkan pada saat ini Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji akan kebesaran nama-Mu, serta mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, seberapa yang dapat kami dengar dan pahami, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya dalam roh hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan meletakkan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami. Bapa di sorga, tambahkanlah kesetiaan kami jemaat-Mu dimanapun kami berada untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami bisa menunjukkan tanggung jawab dalam pengajaran yang benar, iman yang teguh, ketekunan yang penuh harapan, dan kasih yang bertahan. Tuhan, mampukan kami mengucap syukur dan berdoa atas panggilan yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami, sehingga sebagai umat-Mu kami menjadi kuat dan berani serta tahan uji. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil kami dalam persekutuan ibadah ini, dan kami boleh bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi setiap rumah tangga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan keluarga Kristen agar dapat seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang masing-masing jemaat melakukan, agar dapat beroleh berkat dan kepujian akan kebesaran nama-Mu. Terlebih mendatangkan juga kemuliaan akan nama-Mu dan juga berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua dalam proses mendidik anak-anak mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar masing-masing orang tua dapat mendidik anak-anak mereka dengan sabar dan seturut dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan memberikan akal budi, kebijaksanaan, dan hikmat bagi anak-anak-Mu, baik yang masih balita, remaja, pemuda, agar mereka dapat bertumbuh dengan pengenalan yang baik akan Engkau. Ajar dan bimbing mereka Tuhan dalam proses kehidupan mereka, agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan obat-obatan tertentu. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita Tuhan sempurnakan sukacita mereka dengan kuasa firman-Mu, sehingga nama-Mu boleh selalu dipermuliakan dalam persekutuan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun saat ini COVID-19 masih terjadi, tapi kami percaya pertolongan dan kasih Tuhan tetap bersama dengan kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau melindungi, menaungi kami dengan Roh-Mu, agar kami boleh dijauhkan dari virus-virus jahat yang ingin menyerang kami. Ya Tuhan, atas segala pujian dan permohonan kami, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 450.
Bait yang pertama, kedua, dan yang kelima, Kidung Jumat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun, dengarkanlah nas pengantar persembahan bagi kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami kembali ke hadapan-Mu. Kami hendak menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, persembahan syukur yang akan kami serahkan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu dan juga bagi sesama kami. Dan berkatilah sesisa yang ada pada kami, agar kami dapat mengusahakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan syukur ini hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan syukur yang akan kita kumpulkan, mari kita memuji Tuhan dari VKJ nomor 289, bait yang pertama hingga bait yang ketiga nanti jemaat diundang untuk berdiri. VKJ nomor 289, Keluarga Hidup Indah.
Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.